Sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga senantiasa Allah memberikan syafaat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji ayat Al-Quran yang menandai bahwa Nabi kita ini diangkat menjadi seorang utusan Allah, sehingga ketika ayat ini turun kepada beliau, maka Nabi kita ini kemudian diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saudara sekalian rahimakumullah, saya akan mencoba untuk menyampaikan menceritakan tentang latar belakang atau beberapa peristiwa yang mengantarkan Nabi kita ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang pemimpin umat seluruh dunia hingga akhir zaman, ajarannya maksudnya. Hal inilah yang perlu kita kaji saudara sekalian dalam beberapa kajian ahli sejarah Islam. Kalau boleh kita katakan bahwa yang mengantarkan sehingga Rasulullah menjadi seorang pemimpin umat, yaitu ada beberapa peristiwa yang kalau disimpulkan itu ada 5. Yang mana 5 ini kalau kita perhatikan yang menjadikan Nabi kita ini menjadi seorang leader, yang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang Rasul utusan Allah, sehingga sukses dalam mendakwakan Islam di muka bumi ini. Yang pertama saudara sekalian, bahwa Nabi kita ini adalah dilahirkan dalam keadaan saat lahirnya beliau itu sudah tidak ditunggui oleh ayahandanya. Siapa bapaknya namanya? Abdullah. Jadi di saat kandungan Ibu Aminah sekitar 6 atau 7 bulan, hampir lahir ternyata Bapak Abdullah ini ditakdir oleh Allah yaitu berada di Yasrib pada saat itu, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika lahir di muka bumi dalam keadaan yatim karena sudah dalam keadaan tidak punya bapak, tidak punya ayah. Nah, kemudian di saat umur sekitar 3 atau 4 tahun atau ada yang mengatakan 5 tahun ibundanya pun menyusul untuk istilahnya diwafatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka peristiwa yang dikenal dengan keyatiman Rasulullah ini memberikan pembelajaran kepada baginda Rasul, utamanya adalah bahwa Nabi kita ini diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa keyatiman tadi, yaitu tidak membanggakan orang tuanya, tidak menjadikan orang tua ini menjadi istilahnya penopang kesuksesan beliau. Sehingga rahasia atau hikmah dibalik wafatnya ayah dan bundanya beliau ini, atau istilahnya keyatiman Rasulullah, yaitu Rasulullah mulai dilatih untuk menjadi manusia yang senantiasa bisa mengurus diri sendiri, bahkan istilahnya menjadi seorang yang mandiri. Kenapa saya katakan mandiri? Mari kita lihat saudara rahimakumullah. Jadi proses yang pertama kita katakan sebagai keyatiman tadi sampai umur 6 tahun, kemudian ibundanya tadi sudah meninggal, dan meninggalnya pun saat itu posisi Ibu Aminah diajak oleh baginda Rasul untuk berziarah kubur di makam ayahandanya yang ada di kota Yasrib. Sepulang dari Yasrib menuju ke Mekah, di tengah perjalanan Ibu Aminah pun sakit dan
kemudian meninggal. Akhirnya pun dikubur di desa namanya Desa Abwa. Ya, jadi setelah meninggal inilah maka Rasulullah dari Abwa sampai ke Mekah ditemani oleh seorang pembantunya Ibu Aminah, kalau dulu mungkin dikatakan istilahnya budak ya, itu namanya Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman inilah yang membawa Rasulullah kecil pada saat itu untuk dibawa ke keluarga besarnya, yaitu diserahkanlah kepada kakeknya. Kakeknya Rasulullah namanya siapa? Abdul Muthalib. Nah, diserahkan kepada kakek Abdul Muthalib dari umur 6 tahun sampai kurang lebih 8 tahun. Tertanya bersama dengan kakeknya pun juga nggak lama, nyari Tuhan saja. Walaupun kita lihat memang kakek Abdul Muthalib ini sayang sekali dengan Rasulullah sejak lahirnya pertama kali di muka bumi ini. Ya, Nabi Muhammad kecil ini ternyata disayang oleh kakek Abdul Muthalib. Bukti sayangnya itu apa? Karena ayahandanya sudah meninggal dunia, Abdullah sudah meninggal maksudnya. Maka istilahnya dalam rangka menyambut kelahiran sang jabang bayi kecil yaitu Muhammad ini, ternyata kakek Abdul Muthalib ini kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu, dan ketika mengumumkan itu sambil menyembelih onta ya untuk dimakan bareng-bareng sama orang-orang suku Quraisy pada saat itu. Kemudian diumumkan bahwa ini bayi namanya Ahmad atau Muhammad gitu ya. Pada masyarakat Arab pada saat itu kaget, artinya nggak seperti biasanya. Namanya kok asing bagi mereka ya. Muhammad itu kalau dari terjemahan kita di bahasa Indonesia namanya apa? Orang yang terpuji Pak ya. Nah, orang yang terpuji. Jadi Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Baik, jadi Abdul Muthalib beri nama Muhammad kecil saat itu dengan sebutan Muhammad, dan disambut kelahirannya oleh bahagia sekali oleh kakek Abdul Muthalib ini. Begitu juga ketika sudah berada di pangkuan kakek Abdul Muthalib, ya, ternyata disayang juga dibanding dengan anak-anak atau cucu-cucu yang lain. Ternyata kakek Abdul Muthalib ini lebih sayang kepada Rasulullah dibanding yang lainnya. Buktinya apa? Jadi ada kebiasaan yang dilakukan oleh kakek Abdul Muthalib, yaitu senantiasa duduk lesehan atau santai lah ya. Itu di bawah pohon kurma yang dekat dengan Ka'bah Mukarramah pada saat itu digelar permadani yang khusus untuk kakek Abdul Muthalib. Yang saat itu tidak semuanya anak ya, itu untuk bisa duduk bersama dengan beliau itu istilahnya, karena ini adalah manusia terhormat, jadi kakek Abdul Muthalib termasuk kepala sukunya Quraisy ya. Jadi istilahnya yang dihormati orang-orang Quraisy. Kenapa dikatakan kepala suku? Saya katakan begitu karena yang memegang kuncinya Ka'bah, terutama adalah sumur Zam-Zam, itu siapa? Kakek Abdul Muthalib gitu ya. Jadi ini menjadi orang yang berpengaruh pada saat itu, yang namanya tinggal di padang pasir, istilahnya kebutuhan air kan sangat vital sekali ya. Dan sementara air yang sangat bagus yaitu di Zam-Zam tadi itu. Yang bawa kuncinya atau yang mengatur itu semuanya adalah kakek Abdul Muthalib. Karena saat itu yang menemukan juga beliau. Karena sejak zaman Nabi Ismail ya, kemudian beberapa tahun berikutnya ya, ini kan Zam-Zam ini jadi terkubur atau hilang lagi kan. Nah, yang menemukan saat itu ya kakek Abdul Muthalib. Sehingga kemudian masyarakat Arab pun, terutama suku Quraisy, mengangkat beliau ini menjadi pimpinan sekaligus menjadi kepala suku istilahnya ya, di suku Quraisy tersebut. Bapak sekalian ibu yang saya hormati, maka kemudian ketika Abdul Muthalib ini senantiasa membiasakan diri untuk santai istilahnya di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah Mukarramah, dan menggelar permadani begitu ya, karpet istilahnya kalau sekarang, itu yang boleh main di situ ya ternyata salah satunya yang paling disayang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW saat kecil itu, umur 8 tahun itu. Ya akhirnya pun kakek Abdul Muthalib kemudian meninggal dunia, dan maka Rasulullah pun diopeni oleh pakliknya. Pakliknya siapa namanya? Paman Abu Thalib. Jadi kalau kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Kalau pamannya namanya Abu Thalib. Ini saya menyampaikan yang ngopeni aja ya. Kalau pamannya kan banyak ya. Termasuk Abu Lahab itu pamannya itu, ya, tapi tidak beriman gitu kan. Tapi ini kalau paklik yang namanya Abu Thalib tadi, paklik yang ngopeni, yang senang cinta sekali. Walaupun dalam riwayat akhirnya pun juga belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum, tapi yang jelas sangat cinta dan sayang kepada Rasulullah ya, yang membantu bahkan
bagaimana Islam dakwahnya itu menyebar di seluruh Mekah pada saat itu, ya salah satunya adalah karena Rasulullah dibela, dibantu oleh oleh paman Abu Thalib. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ketika paman Abu Thalib inilah ketika umur sekitar 12 tahunan, Rasul itu sudah dilatih untuk bisnis, Pak, dagang. Dagangnya itu tidak hanya sekedar antar desa, Pak, ya, tapi sudah sampai dari Mekah ke Syam gitu. Berarti sudah menuju ke luar negeri kalau sekarang ya. Jadi artinya sudah perjalanan yang begitu jauh. Ya. Nah, ini namanya saya katakan peristiwa yang kedua. Kalau tadi saya katakan keyatiman yang mengantarkan Rasul sukses menjadi seorang pemimpin, ya. Kemudian ketika umur belasan tahun tadi, Rasulullah sudah dilatih untuk bersama dengan paman Abu Thalib, yaitu berdagang. Tapi sebelum berdagang, kita lihat riwayat hidup Rasulullah ketika paman Abu Thalib saat itu ngopeni bagaimana. Ternyata Rasulullah saat itu walaupun diopeni oleh paman Abu Thalib, beliau sudah ingin mandiri dalam mencukupi kebutuhannya. Umur belasan tahun, umur sekitar 12 atau 13 tahun. Apa yang dikatakan sampai betul-betul ingin mencukupi kebutuhan sendiri? Di antaranya dialognya Rasul masa kecil kepada paman Abu Thalib, yaitu dengan mengatakan, wahai paman, ya, saya izinkan saya untuk bekerja, yaitu mengembala kambing, tapi bukan miliknya paman Abu Thalib, ya, mengembala kambing miliknya tetangganya, orang Mekah itu. Jadi menjadi seorang penggembala kambing. Nah, jadi ketika menggembala kambing ini, ternyata Rasulullah sudah mulai mempunyai keistimewaan. Bukti keistimewaannya itu apa? Walaupun ngopeni kambing yang begitu banyaknya, ternyata Rasulullah itu ketika membatasi tempat bagaimana kambingnya supaya tidak melari ke sana kemari begitu ya, itu beliau sudah kelihatan ada kelebihan. Jadi kalau kelebihan yang diberikan kepada calon nabi itu namanya apa? Pernah saya sampaikan dulu, irhas, Pak, ya. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat, tapi kalau masih irhas itu masih belum jadi nabi. Jadi saat itu Rasulullah kecil ini ternyata sudah membiasakan untuk ketika menggembala kambing itu membatasi tanah penggembalanya itu dengan beliau jalan itu, ya, mengkeliling begitu. Kemudian kambingnya ya sudah makan di situ aja, Pak, nggak bisa ke sana, nggak kemari. Jadi istilahnya angonnya itu lebih gampang daripada menyebar kemana-mana. Nah, itu kambingnya itu pun juga manut dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah kecil pada saat itu. Baik, jadi peristiwa gembala kambing ini itu kita katakan menjadi cara metode Allah untuk mendidik Rasulullah ini latihan bertanggung jawab, yaitu mencukupi kebutuhan diri sendiri, dan tak kalah pentingnya adalah melatih memimpin makhluk hidup, yaitu yang namanya binatang kambing tadi. Sehingga Rasulullah pun pernah bersabda bahwa ternyata seluruh nabi dan rasul itu semuanya adalah mengembala kambing, kebanyakan di antara mereka. Sabdanya beliau mengatakan, ma ba'atsallahu, ya, ma ba'atsallahu, ya, tidaklah Allah mengutus rasul dan seorang rasul illa ra'al ghanam, kecuali mereka para rasul, para nabi itu adalah mengembala ghanam, kambing gitu. Jadi para nabi rasul itu kebanyakan mereka adalah mengembala domba, mengembala kambing. Oleh Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi begitu. Ya, ternyata oleh ahli sejarah, kalau mungkin Bapak Ibu punya kitabnya, yaitu karya Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Saya sangat tertarik sekali dengan buku itu, di mana beliau itu menganalisis kejadian peristiwa Rasulullah sejak belum lahir, ya, sejak Jazirah Arab dipilih menjadi tempat kelahirannya Rasulullah, kemudian sampai lahir, sampai kemudian sahabat yang 4 itu, Khulafaur Rasyidin, tertulis dalam kitabnya beliau, dan itu dianalisis secara ilmiah tentang hikmah di balik peristiwa itu. Sehingga apa yang saya sampaikan itu berarti ada dalam buku tersebut, yaitu Sirah Nabawiyah, karya Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, yang meninggal baru saja kemarin, Pak, di Syria itu, terjadi Suriah, Pak, bergejolak itu, ketika beliau ceramah di masjid, ada bom yang nyasar di masjid, dan di situ ada beliau meninggal dunia, baru saja kemarin ketika peristiwa Suriah. Jadi kitabnya ini bagus sekali, Pak, dan saya cocok dan sering saya sampaikan menjadi dasar saya dalam menyampaikan tentang kajian secara ilmiah di balik peristiwa apa yang terjadi zaman Rasulullah, ya, termasuk zaman Khulafaur Rasyidin. Semua peristiwa dikaji secara ilmiah, peristiwa hikmahnya itu apa saja, termasuk yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi ketika Rasulullah menjadi seorang penggembala kambing, ternyata Rasul itu dilatih untuk memimpin makhluk yang tidak berakal dulu. Artinya apa? Binatang.
Ya, karena Rasulullah itu kan diutus nantinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kepada engkau ya Muhammad kecuali dalam rangka untuk merupakan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Jadi Rasul itu tidak hanya sekedar untuk manusia saja sebenarnya. Jadi semua ya istilahnya yang ada di alam ini dengan kehadirannya Rasulullah itu betul-betul memang Rasul diperuntukkan untuk memberikan rahmat kepada kasih sayang kepada semua makhluk alam yang ada di alam semesta ini ya. Jadi ini Rasulullah sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembala domba, yaitu memimpin makhluk yang tidak berakal. Baik, ini peristiwa yang kedua. Jadi pertama adalah peristiwa keyatiman Rasulullah, kemudian peristiwa mengembalanya Rasulullah. Yang ketiga, Pak, itu peristiwa Rasul menjadi seorang pedagang, dari saya katakan ya, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang bisnismen. Sejak umur tadi belasan tahun diajak pergi ke negeri Syam, yang mana saat itu kemudian ditunggu oleh orang-orang Yahudi sebenarnya. Ketika nanti sampai ke negeri Syam, anak ini calon nabi akan dibunuh oleh mereka. Terbukti apa? Yaitu dalam kajian kitab yang saya baca itu bahwa ada seorang pendeta ya, yang mungkin saya sampaikan juga di peringatan Nuzulul Quran di tahun yang lalu di sini juga, yaitu bahwa ada seorang pendeta yang namanya pendeta Bukhairah ya. Pendeta siapa? Bukhairah. Ada yang mengatakan Bukhairah, ada yang mengatakan Bukhairah. Itu sudah mengetahui akan hadirnya calon nabi ya, dan ternyata kabar itu pun diterima oleh beliau melalui ilham yang Allah berikan kepada beliau, yaitu ada calon nabi yang sudah sekarang berada di kota Makkah. Maka pendeta Bukhairah mencoba untuk mengumpulkan santrinya, kalau sekarang mungkin kita katakan santri ya, yaitu pengikutnya, untuk bagaimana membuat jamuan makan. Sehingga ketika ada kafilah dagang dari Mekah menuju ke Syam gitu kan, itu berarti melewati pesantrennya atau pondoknya pendeta Bukhairah. Maka saat itu ada kafilah dagang ya dari Mekah menuju ke Syam, dan disaksikan kafilah tersebut itu sungguh menakjubkan, yaitu adanya awan yang selalu mengikuti di atasnya itu ya. Kemudian kenapa kok tidak kepanasan ya ketika kafilah itu lewat gitu loh, sejuk awannya, nyaman gitu ya. Nah, pendeta Bukhairah sudah mulai merasa ini berarti ada kelebihan, ada orang yang punya derajat tinggi mulia bersama dengan kafilah tersebut. Maka pendeta Bukhairah pun menyampaikan pada santrinya, para santrinya tadi, untuk menyiapkan semuanya jamuan makan ya, kita akan menjamu tamu yang dari Mekah ini. Nah, setelah sampai di kediaman pendeta Bukhairah, maka kafilah dagang yang di situ ada Abdul Muthalib, kemudian ada Abu Thalib ya, ada Abu Thalib, kemudian ada Rasulullah ya, kemudian dijamu semuanya ya untuk makan bersama. Dan disitulah kemudian Rasulullah kecil ini ditemukan oleh pendeta Bukhairah, yaitu menjadi calon nabi. Yaitu ada tanda tertentu yang diketahui oleh pendeta Bukhairah, yang lainnya nggak menemukan, tapi kalau pendeta Bukhairah menemukan, yaitu ada tanda kenabian di kitoknya itu di sini itu ada tanda kenabian yang kelihatan terang benderang itu ya, cahaya yang tahu ya pendeta Bukhairah. Maka kemudian beri nasihat kepada paman Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong anak ini jangan kau bawa ke negeri Syam. Ketika nanti kau bawa ke negeri Syam ya, nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, baik. Maka kemudian paman Abu Thalib itu memanut ya dengan arahan petunjuk daripada pendeta Bukhairah, dan Muhammad kecil ini dibawa kembali ke Mekah. Baik, ini peristiwa yang ketiga. Jadi satu, yatimnya Rasulullah, kemudian yang kedua adalah berdagang, menggembala kambing, yang ketiga adalah berdagang. Nah, tujuan fungsinya berdagang itu apa sih, Pak? Ternyata kalau kita kaji bagaimana ketika umur 20 sampai 25 tahun, Rasul pun kemudian menjadi pedagang yang sukses ya. Utamanya saat itu menjualkan dagangan milik seorang wanita yang kaya raya, yang nantinya menjadi seorang istri Pak ya, nantinya ya. Siapa namanya? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi umur puluhan tahun antara 21 sampai 25 itu ya, itu menjadi seorang karyawannya Ibunda Khadijah ya. Dan ketika berdagang ini, hikmahnya di dalam kitab itu Ramadan Al-Buti menulis diantaranya adalah manusia Rasulullah sudah dilatih untuk komunikasi secara verbal antar manusia satu dengan yang lain, yaitu hubungan interpersonal antara satu dengan yang lain, yaitu bagaimana berdagang ya, komunikasi dengan banyak orang kan gitu ya. Ini dilatih seorang pemimpin itu dilatih seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jadi akhirnya pun umur 25 tahun ya, setelah itu menikah dengan Ibunda Khadijah ya. Ketika menikah dengan Ibu Khadijah, kalau ringkasnya cerita, yaitu termasuk pernikahan yang agung ya. Kenapa saya katakan pernikahan agung ya? Karena sepertiga kekayaan kota Mekah gitu ya, sepertiga loh Pak ya. Itu ternyata miliknya Ibu siapa? Khadijah Pak. Jadi saudagar yang kaya raya beliau itu. Jadi kota Mekah yang begitu besar bagusnya ya dalam bidang bisnis ekonomi, sepertiga kekayaan itu adalah miliknya Ibu Khadijah, gitu kan? Dan itu kemudian menikah dengan Rasulullah, yang mana saat itu yang mengawali nembung menikahnya itu bukan dari Rasulullah, tapi dari Ibu Khadijah. Buktinya apa? Ya, karena saat itu Ibu Khadijah itu meminta kepada pembantunya yang namanya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, Pak, tapi laki-laki. Jadi Maisarah ini disuruh untuk menemani Rasulullah bisnis dagang, Pak. Jadi barang dagangannya Ibu Khadijah itu ya tidak diperjualbelikan oleh siapa? Oleh Rasulullah, tapi apa Ibunda Khadijah ini menyuruh satu orang ya untuk memperhatikan bagaimana tingkah lakunya Rasul. Namanya Maisarah tadi. Ternyata kagum sekali bagaimana bisnisnya Rasulullah, bagaimana cara jual dagangannya Rasulullah ya, senang sekali itu Maisarah. Salah satu yang sangat menakjubkan ya tadi itu, setiap berjalan dengan Rasulullah hawanya kok adem gitu ya, bahkan tadi saya katakan awan itu selalu menaunginya, pokoknya nyenengke lah itu Rasulullah ketika saat itu. Nah, apa yang dilihat oleh Maisarah ini diceritakan pada Ibu Khadijah. Akhirnya pun lama kelamaan Ibu Khadijah ini jatuh cinta. Bukti jatuh cintanya apa? Akhirnya pun Ibu Khadijah ini menyuruh teman dekatnya namanya Nafisah, Pak. Jadi Nafisah ini kemudian dilapori oleh diminta tolong oleh Khadijah, wahai Nafisah, tolong sampaikan ya kepada paman atau paklinya Muhammad, paman Abu Thalib ya, paman Hamzah, paman-pamannya itu pakli-paklinya, sampaikan ya kalau saya berkenan untuk bagaimana menikah dengan ibu, dengan apa? Dengan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, jadi saat itu Nafisah pun menyampaikan kepada pakli-paklinya Rasulullah. Setelah disampaikan, setuju juga. Ya, walaupun kalau kita lihat dalam sejarah selisih umurnya berapa tahun? 15 tahun ya. Ibu Khadijah umur berapa? 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun ya. Dalam sepakatan ulama sejarah itu seperti itu umurnya Pak ya, selisih 15 tahun. Nah, kemudian terjadi pernikahan agung yang saat itu ada yang mengatakan maharnya itu sampai berapa? 100 ekor unta Pak. Ada yang mengatakan 100 ekor unta itu kalau satu untanya berapa? 20 ya, mungkin 25 lah ya. Sapi kemarin kita berapa? 20 ya, 25 ya, 20 ya. Anggap aja kalau misalnya onta itu 25 lah begitu ya misalnya itu ya, atau bahkan 30. Berarti 2,5 miliar maharnya Pak. Cah nom saya ini nunggu 2,5 miliar nikah ya, kapan nikah itu ya, itu maharnya itu gitu ya. Jadi saat itu Rasulullah memang betul-betul pernikahannya agung dengan Ibu Khadijah itu ya, saudagar kaya raya. Baik, hadirin rahimakumullah, maka ini 4 peristiwa. Jadi pertama tadi keyatiman, yang kedua adalah menggembala kambing, kemudian yang ketiga berdagang, dan yang keempat adalah menikah dengan Bu Khadijah. Apa hikmah menikah dengan Bu Khadijah? Ternyata Rasul ini karena nanti menjadi seorang pemimpin umat, jadi seorang pemimpin umat berarti harus ada yang mendampingi, karena seorang pemimpin umat tidak bisa kalau sendirian, karena umatnya adalah ada laki ada perempuan. Itulah maka istrinya ini yang akan mendampingi dalam berdakwah menyebarkan Islam di kota Mekah atau di Jazirah Arab pada saat itu ya. Jadi hikmahnya itu yang pertama. Dan yang kedua, hikmahnya bahwa Rasulullah ternyata ketika menikah dengan Bu Khadijah, betul-betul Rasulullah itu mencari pengganti kasih sayang dulu dari ibundanya yang tidak lama, kemudian bagaimana istrinya pun juga bisa mendampinginya, yang mana sewaktu-waktu pun bisa mengayomi diri Rasulullah. Makanya keibuan Ibu Khadijah ini sangat ditunggu-tunggu atau istilahnya menjadi idamannya Rasulullah ya, karena sejak kecil Rasul tidak punya istilahnya jadi tinggal ibundanya ya. Dan betul berperan Ibu Khadijah ini menjadi seorang pendamping Rasulullah, yaitu mari kita lihat ketika Al-Alaq ini turun. Nah, jadi Al-Alaq turun ini nanti peran utamanya adalah terutama Ibu Khadijah. Di dalam riwayat dikatakan, ini kita baru masuk ke surat Al-Alaq ini ya, bahwa di dalam Sahih Bukhari dikatakan menurut riwayat Ibunda Aisyah, wahyu pertama yang sampai kepada Rasul adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah bermimpi kecuali hal itu datang seperti cahaya subuh. Jadi mimpinya Rasulullah itu begitu terang benderang, sangat jelas sekali.
Nah, dari mimpi itulah kemudian Rasulullah senantiasa senang untuk berkhalwat, menyendiri, bertahanus di Gua Hira. Dalam tulisan beberapa ahli sejarah, Rasulullah berkhalwatnya di Gua Hira itu yaitu sejak umur 35 sampai umur 40. Artinya cukup lama, Pak. Tapi bukan berarti kemudian di sana terus, enggak. Ya, di sana mungkin berapa hari itu, Pak. Yang paling lama itu adalah jelang umur 40 tahun gitu ya. Terutama adalah di bulan suci apa? Ramadan gitu ya. Jadi yang namanya hitungan Muharram ya, Safar ya, kemudian apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu sudah zaman dulu sudah ada, Pak ya. Nah, gitu. Cuma penetapan Muharram sebagai awal penghitungan Islam itu setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab. Tapi hitungan Ramadan itu sudah ada dulu. Makanya Ramadan ini adalah bulan di mana Rasulullah senantiasa suka berkhalwat di Gua Hira. Nah, setelah beliau berkhalwat ini, ya senantiasa beribadah ya. Kalau bahasanya di sini adalah berkhalwat di Gua Hira, ya beribadah selama berapa malam. Untuk itu beliau kemudian didatangi oleh malaikat yang disebut dengan malaikat Jibril. Tapi saat itu malaikat Jibril langsung mendekap Rasulullah dengan mengucapkan Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Jadi tidak hanya sekedar diam begitu saja, tapi didekap Rasulullah itu ya, dan sambil membaca Iqra ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu dikenal dengan sebutan Ummi. Apa artinya Ummi, Pak? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka ketika dikatakan Iqra ya Muhammad, Rasulullah kan nggak bisa mengatakan kecuali hanya mengatakan ma'ana biqari. Apa yang harus saya baca? Saya ini nggak bisa membaca. Ya, saya ini tidak bisa baca, dan apa yang harus saya baca gitu kan. Akhirnya pun atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun didekap ya dengan nada napasnya itu setengah-setengah istilahnya, dadanya sesek gitu ya. Tapi kemudian malaikat Jibril membaca secara utuh surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian Allah pun memudahkan Rasulullah ini untuk mengucapkan 5 ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kita hafal, Pak ya, mari kita baca sama-sama 1 sampai 5 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ saja, Pak ya. Jadi saat itu ketika Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril dan kemudian berkali-kali sampai 3 kali itu Iqra ya Muhammad, tapi jawabannya tetap ma'ana biqari. Saya nggak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Ya, akhirnya pun bisa membaca setelah malaikat Jibril membaca utuh 5 ayat. Rasul pun dimudahkan oleh Allah untuk membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, setelah Al-Quran itu turun, bahasa yang saya hormati, mari kita lihat peran Ibu Khadijah sebagai seorang istri. Maka saat itu Rasulullah pun ketakutan, khawatir karena belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril. Turun dari Gua Hira, kemudian langsung mendatangi Ibunda Khadijah. Apa yang dikatakan kepada Ibunda Khadijah? Wahai Khadijah, saya takut. Ya, selimutilah diriku. Saya khawatir, saya takut. Tadi saya di Gua Hira itu ketemu sosok makhluk yang saya belum mengenal, dan saya khawatir itu adalah jin, setan gitu ya. Nah, apa jawabnya Ibu Khadijah? Inilah istri yang solihah. Beliau mengatakan, wahai Muhammad suamiku, ya Allah tidak akan menyakiti dirimu karena engkau adalah seorang laki-laki yang senantiasa membantu orang yang lemah. Karena engkau adalah seorang yang senantiasa membantu fakir miskin, gitu kan? Seorang yang selalu menghormati tamu. Jadi kebaikan Rasulullah itu disebut oleh Ibu Khadijah, dimotivasi. Jadi Allah tidak akan menyakiti dirimu, wahai Muhammad suamiku, gitu kan? Baik, jadi akhirnya pun Rasulullah diajak oleh Ibu Khadijah di pagi harinya, yaitu ke rumah seorang yang menguasai kitab Injil. Kalau tadi kan pendeta Bukhairah menguasai Injil juga. Ini pendeta lagi yang kedua, namanya pendeta Waraqah ibnu Naufal. Ya, wahai suamiku, kita perlu datang ke rumahnya Paman Waraqah. Jadi masih ada sangkut paut nasab sedikit ya, jaraknya dengan Ibu Khadijah ini. Yaitu kalau nyebutnya ya Paman juga itu. Wahai Paman Waraqah, ya ini ponakanmu ini akan bercerita peristiwa kejadian yang ada di Gua Hira kemarin. Maka Rasulullah pun menceritakan, ya, Rasul menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Setelah ceritakan semuanya,
Sehingga ternyata pendeta Waraqah bin Naufal tadi itu sudah tua, sudah sepuh, matanya sudah rabun gitu ya, mengatakan bahwa ya Muhammad, bahwa yang datang kepadamu itu adalah Namus. Namus itu bahasa Ibrani yang artinya nama sebutan, nama lain daripada malaikat sama Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang juga kepada Nabi Musa, yang pernah datang juga kepada Nabi Isa dan nabi-nabi setelahnya. Sehingga nanti suatu saat kalau engkau ya Muhammad diusir oleh kaummu dan saya masih hidup, saya akan membela sekuat tenagaku. Ya, jadi pendeta Waraqah bin Naufal pun mengimani sebenarnya tentang risalahnya Muhammad SAW ini. Jadi kalau engkau nanti suatu saat diusir oleh kaummu, ya nanti aku akan membela, gitu ya. Rasulullah kan kemudian tanya, wahai paman Waraqah bin Naufal, apakah nanti seperti saya akan diusir? Iya. Siapapun beberapa nabi rasul gitu ya, setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril seperti dirimu ya Muhammad, itu diusir oleh kaumnya, gitu kan? Karena istilahnya tidak semuanya kaumnya itu menerima dakwahnya beliau. Sehingga pendeta Waraqah mengatakan kalau seandainya suatu saat nanti engkau diusir oleh kaummu, ya dan saya masih hidup, aku akan membela dirimu ya Muhammad. Gitu ya. Baik, jadi intinya adalah bahwa Rasulullah kemudian merasa tenang, bahagia, ya nyaman, didampingi oleh Ibu Khadijah. Nah, hikmahnya Rasulullah kenapa menikah dengan Ibu Khadijah? Tadi saya katakan, ya ternyata seorang yang akan menyampaikan risalah Islam atau dakwah atau seorang dai, seorang penceramah atau istilahnya seorang mubalik gitu ya, memang harus ada pendamping hidup seperti ini karena objek dakwahnya adalah tidak hanya sebagai seorang laki-laki saja tapi juga ibu-ibu ya. Jadi artinya Ibu Khadijah ini menjadi contoh teladan ya bagaimana menjadi seorang istri yang sholihah mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Hadirin rahimakumullah, ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima yaitu menerima wahyu yang tadi saya ceritakan. Nah, kelima peristiwa inilah oleh ahli sejarah dikatakan menjadi alat atau istilahnya sarana untuk membentuk Nabi Muhammad ini menjadi seorang utusan Allah yang akhirnya menjadi pemimpin dunia. Ajaran syariatnya sampai hari kiamat masih ada, masih eksis ya. Sehingga inilah kemudian ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Alaq 5, maka Rasulullah Muhammad SAW ini pun resmi menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita pelajari surat Al-Alaq 1-5. Nanti berikutnya kalau nggak selesai hari malam ini ya kita lanjutkan di Jumat yang akan datang insyaallah. Baik, hadirin rahimakumullah, kita cermati makna per kalimat daripada ayat ini. Iqra, bacalah. Perintah ini Pak. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, Allah adalah yang menciptakan. Jadi kalau kita maknai tafsirnya adalah bahwa yang namanya Rasulullah ini ya diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah. Yang jadi pertanyaan, ternyata bacaan di situ yang disuruh baca, apa yang harus dibaca tidak ada dalam ayat tersebut. Jadi objek yang harus dibaca itu apa? Ternyata dalam ayat ini tidak ada Pak. Kita pelajari itu, kita kaji. Nah, oleh ahli tafsir dikatakan ketika ada kata perintah yang mana tidak ada yang sebagai objek yang harus dilakukan, maka perintah tersebut sifatnya umum. Maka di sini artinya Iqra, bacalah, berarti membaca yang sifatnya umum, baik yang tertulis maupun yang tercipta. Itulah maka ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis dan ada yang tercipta. Kalau ayat Allah yang tertulis itu apa? Al-Quran. Kalau ayat yang tercipta, ya yang diciptakan oleh Allah, termasuk diri kita. Jadi alam semesta jagat raya ini adalah ayat yang tercipta. Ya, kemudian diri kita ini juga ayat yang tercipta. Iqra, bacalah. Tapi ingat, setiap membaca itu harus bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ketika membaca harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memaknai bahwa bacalah setiap membaca itu dengan mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Tapi ada yang memaknai lagi bahwa bacalah dengan menyebut nama Allah ini artinya apa? Ketika kita membaca itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah, kata-kata membaca itu Iqra itu artinya tidak instan membaca. Beliau menulis dalam tafsirnya itu Iqra itu artinya adalah menghimpunlah, ya, kemudian istilahnya kumpulkanlah, itu Iqra, ya, telitilah, pahamilah, ya, jadi kajilah, itu makna Iqra. Jadi kalau
kita lihat dalam tafsir bahasa Indonesia itu yang lengkap dari sisi pengetahuan makna setiap kalimat itu adalah tafsirnya Bapak Quraisyab, ya, Pak Quraisyab yang judulnya kitabnya apa? Al-Misbah, ya. Jadi kalau Bapak-bapak sempat kitab beli itu lumayan Pak, itu tebal sekali itu. Saya pernah beli itu 2,5 juta atau berapa, hampir, karena Pak besar sekali itu. Ada berapa jilid itu. Jadi beliau menulis karya yang sangat fenomenal, yaitu kitab tafsir Al-Misbah. Ya, beliau mengatakan bahwa Iqra di sini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga meneliti, mengkaji, memahami gitu ya. Bahkan di dalam tafsir yang lain diartikan memproklamirkan gitu ya. Baik, jadi ketika meneliti, ketika memahami ayat-ayat Allah Ta'ala ini, baik yang tertulis maupun yang tercipta, itu harus bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan. Prakteknya apa Pak? Prakteknya, misalnya, mari kita baca misalnya ada di sekitar kita binatang yang senantiasa mengelilingi kita. Contoh adalah binatang kaki 1000 misalnya. Kaki 1000 itu kan kakinya banyak Pak ya. Ini coba dihitung jumlahnya kira-kira yang sewu nopo ini. Tidak ada Pak ya. Tapi saking banyaknya itu maka ditulis apa? Binatang kaki 1000. Ya, saya juga belum membaca itu kira-kira berapa itu kaki ya benar itu. Sama dengan lawang sewu Pak. Jumlahnya apa? Jumlahnya sewu itu? Enggak itu Pak ya. Tapi saking banyaknya pintu maka dikenal dengan apa? Lawang sewu. Itulah sebutan nama kebiasaan. Baik, mari kita lihat kaki segitu banyaknya, ternyata Allah takdirkan kalau pas jalan begitu indahnya itu. Jadi kalau kita lihat kaki 1000 itu berjalan Pak, luwing itu Pak. Itu kan jalannya rapi indah itu, kakinya itu Pak. Ya, itu mari kita baca Pak. Tapi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhanmu, kita libatkan saat membaca yang namanya binatang kaki 1000 itu, yaitu dengan menyebut nama Allah. Kita libatkan bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya adalah sebagai eksistensi perwujudan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim, kita libatkan dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, jadi silahkan kita baca apa yang di sekeliling kita ini, kemudian setiap membaca harus dengan menyebut apa? Nama Tuhanmu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya kita sedang berdagang atau sedang bisnis gitu ya. Namanya bisnis berdagang itu kan kadang-kala laku, kadang-kala apa? Enggak gitu ya. Kadang-kala sesuai dengan target, kadang-kala tidak gitu ya. Nah, ini saya kadang-kala sharing dengan teman-teman yang jualan es apa namanya, jualan bakso, yang sering kita ajak ngobrol biasanya. Nah, itu ternyata beliau juga merasakan mereka ini bahwa ternyata orang jualan seperti itulah ya, yang namanya orang wira swasta ya, pemasukannya pun juga sesuai dengan takdir Allah. Dan nah, kalau disyukuri ya itu berarti dia betul-betul manusia yang baik. Tapi saya katakan bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ya, ikutilah bagaimana Allah mendidikmu atau istilahnya memberikan rezeki melalui apa yang kau lakukan usaha. Walaupun bahasa Indonesia hormati, kadang-kala saya sharing gitu kalau misalnya ketemu dengan teman-teman kita yang jualan malam itu Pak, nasi kucing itu ya, itu kan jualan malam yang kadang-kala mudah ditemui. Ya, suatu ketika saya malam pulang itu ya, di atas jam 10 itu kadang-kala kan kita butuh apa? Es jahe apa? Es jahe anget-anget kan mendapatkannya susah itu. Nah, pasnya ya di situ Pak, kita sambil ngobrol dengan yang lainnya, yang ngalor itu ke sana kemari begitu ya. Nah, kemudian setelah sepi itu saya ngobrol sama apa yang jualan itu, bagaimana jualannya supaya berkah gitu ya. Saya katakan, Mas, ini menurut saya jenengan itu nolong saya itu, membantu saya. Loh, kok begitu Pak? Iya, karena saya kan kepengen cari anget-anget saya ini kan susah. Kalau ada jenengan jadinya mudahlah saya bisa minum gitu kan. Nah, jadinya intinya apa Mas? Cobalah mulailah ketika jenengan buka warung ini gitu ya. Niatnya juga tidak hanya sekedar mencari rezekinya Allah, tapi beribadah menolong orang. Ya, ketika malam hari susah cari minum, cari makan, jenengan tolong dengan jualan seperti ini sampai malam. Kan yang namanya jualan seperti itu kan kadang mulai jam 12 Pak ya, sampai setengah 1. Suatu ketika saya pulang setengah 12 masih juga. Ya, nah, jadi artinya ini adalah jualan yang bisa bermakna bagaimana kita libatkan Allah. Saya katakan bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini dikatakan dalam tafsirnya, Iqra ayyuhan nabi ma unzila ilaika minal Qur'an muftahin bismi rabbik al-mutafarid bil khafi. Jadi Iqra wahai Nabi, bacalah ya Nabi apa yang telah diturunkan kepada engkau berupa Al-Quran, yang mana ketika membaca Bismi Rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu al-Mutafarrid, yaitu yang Maha Esa,
bil khalqi, dengan ciptaannya. Jadi Allah adalah alladzi khalaq, Allah adalah yang menciptakan. Di sini juga kita melihat bahwa menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah mempunyai sifat khaliq, al-khaliq ya. Al-khaliq itu artinya Allah Maha mencipta. Ya, jadi kalau di sini nanti inti poinnya Pak, kita akan membaca tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang diri manusia. Ada perbedaan yang sangat luar biasa antara Allah dengan manusia. Kalau kita lihat di sini adalah Allah adalah alladzi khalaq, artinya Allah yang Maha menciptakan. Kalau diri kita berarti apa, Pak? Yang diciptakan. Itu maksud saya. Jadi kita nanti mencoba membandingkan ya. Kemudian ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq. Kata-kata khalaqa awalnya sebenarnya adalah Allah Maha Pencipta, mencipta semua makhluknya. Tapi di ayat yang kedua ternyata Allah membatasi bacaannya adalah manusia itu diciptakan min 'alaq, dari segumpal darah ya. Jadi khalaqal insan, Allah menciptakan manusia yaitu dari segumpal darah. Di sini dikatakan alladzi khalaqa kulla insan, Allah lah yang menciptakan setiap manusia min qit'atin damin ghalidhin ahmar, yaitu dari potongan darah yang keras yang warnanya merah. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya alaq. Makanya Bapak Saudara yang saya hormati, kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun, seingat saya sudah saya sampaikan di kajian tafsir yang lalu itu, yaitu manusia itu diciptakan oleh Allah, apa itu, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kalau dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 12 ya. Nanti silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi manusia pada umumnya Pak, itu diciptakan dari saripati tanah. Ya, kecuali Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi semua manusia umumnya adalah diciptakan dari saripati tanah. Kenapa manusia diciptakan saripati tanah? Ya, logikanya adalah keberadaan kita manusia lahir ini adalah adanya bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita ternyata semuanya mengkonsumsi dari saripati tanah. Ketika makan nasi, nasi dari beras, beras dari padi, padi tumbuhnya di tanah. Ketika makan apel, apel buah-buahan ya ternyata juga tumbuh di tanah dan mengambil saripati tanah. Nah, bapak ibu kita adalah mengkonsumsi makanan semuanya berasal dari saripati tanah. Ada pada diri sang bapak yang disebut dengan sel sperma, ada pada diri ibu yang namanya apa? Ovum, kan itu ya. Ya, makanya ayat mengatakan summa jalnahu nutfatan fi qararin makin, gitu kan. Kemudian kata Allah, kami jadikan pada diri bapak dan ibu tadi adalah nutfah. Dalam Quran dikatakan nutfah itu sperma untuk laki-laki, ovum untuk wanita. Jadi nutfah kemudian fi qararin makin, disimpan di dalam tempat yang kokoh, itulah rahim. Ya, jadi tempat rahimnya ibu disimpan di situ. Kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqah. Nutfah tadi kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 'alaqah, segumpal darah. Kemudian khalaqnal 'alaqah mudghah. Setelah 'alaqah tadi menjadi mudghah, segumpal daging. Ya, setelah itu summa khalaqna nutfata 'alaqah mudghah ya. Fa khalaqnal mudghah 'idhaman. Kemudian Allah bungkus itu yang namanya apa? Istilahnya tulang belulang. Jadi Allah jadikan yang namanya daging tadi ada tulang belulangnya. Kemudian dibungkus fakasawnal 'idhama lahman. Ya, tulang belulang tadi kemudian dibungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian Allah ciptakan bentuk makhluk yang jenis lain, itulah namanya bayi, gitu ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, masya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik-baik pencipta. Baik, itu proses kejadian manusia secara alamiah dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Nah, jadi Bapak Saudara yang saya hormati, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan yaitu manusia dari segumpal darah. Baik, kemudian ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra rabbuka, iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk bacalah bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia. Jadi
Kalau kita lihat tafsirnya adalah Iqra ayuhan nabi ma unzila ilaika wa inna rabbaka lakatsirul ihsan wasiul jud. Iqra wahai nabi, bacalah wahai nabi apa yang telah diturunkan kepadamu, bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah memiliki kebaikan yang banyak dan memiliki kebagusan, keindahan yang luas. Ya, jadi Allah adalah maha mulia. Baik, bahasa yang saya hormati, kalau kita bandingkan dengan manusia dengan Allah ya, kalau Allah tadi Al-Khaliq yang maha pencipta, sedangkan manusia adalah makhluk, artinya yang dicipta itu ya. Jadi kata-kata makhluk itu artinya adalah yang dicipta, Pak. Jadi makhluk itu kan bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab dari kata kholaqa. Kalau khaliq itu pencipta, kalau makhluk yang dicipta. Jadi makhluk itu bahasa Indonesia sudah ya, itu artinya yang dicipta. Baik, jadi kalau Allah adalah yang menciptakan, diri kita adalah yang dicipta. Kemudian Allah adalah Al-Akram, artinya apa tadi Al-Akram? Yang maha mulia. Diri kita kebalikannya, Pak. Ya, diri kita ini nggak ada apa-apanya, justru adalah min alaq, dari segumpal darah, dari sesuatu yang hina. Nah, kemudian ayat berikutnya alladzi 'allama bil qalam, Allah lah yang mengajarkan dengan bil qalam, mengajarkan manusia dengan perantara apa? Qalam. Qalam artinya apa? Pena. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya hormati, surat Al-Alaq ini memberikan wawasan kepada kita sekalian. Walaupun Nabi kita adalah ummi pada saat ayat ini turun, ya, tidak bisa baca, bisa nulis, tapi karena Al-Quran adalah untuk umat manusia, berarti sangat penting sekali memahami tentang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan cepat didapat apabila menggunakan apa? Teori membaca dan menulis. Kolam itu berarti kan pena untuk menulis, Pak, ya. Jadi ini menjadi ayat yang menggugah peradaban pada saat itu Islam, ya, yaitu bagaimana pentingnya membaca dan pentingnya apa? Menulis, ya. Ayat yang kelima adalah alam al-insan malam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia, yaitu malam ya'lam, dari sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi Allah itu ngajari manusia setiap saat, Pak. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa manusia Allah ajari yang namanya dengan pena gitu ya, tapi alam al-insan malam ya'lam itu artinya adalah Allah mengajari manusia ini sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Setiap saat, Pak, Allah itu selalu mengajari diri kita. Setiap saat. Makanya pentingnya kita ini perlu mengambil hikmah pelajaran setiap apa yang kita temui, peristiwa yang kita dapat, itu semuanya kita harus mencari hikmah pelajaran di dalamnya. Itu bukti sebenarnya ada pelajaran di situ. Kita harus mencari pelajaran apa yang Allah berikan kepada diri kita. Walaupun itu musibah, walaupun itu adalah menyakitkan, walaupun itu adalah tidak pas bagi hati kita, tapi segeralah kita mencari hikmahnya, karena segala peristiwa yang datang turun kepada diri kita, semuanya itu tanda Allah, dan harus kita baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, dan yakin kesimpulan kita bahwa ternyata apapun yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini, ya, adalah hikmahnya dan tidak ada yang sia-sia. Maka doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada sia-sia, apapun yang diciptakan semuanya ada manfaatnya, tidak ada yang tidak ada, semuanya ada manfaatnya. Baik, Bapak yang saya hormati, sampai sini dulu ya kita kajiannya, yaitu Al-Alaq 1-5 yang menandai Nabi kita Muhammad ini menjadi seorang utusan Allah, ya, menjadi Rasulullah SAW, ya, yaitu menjadi pemimpin umat yang menyebarkan syiar Islam di Jazirah Arab, yang akhirnya pun ajaran Islam menyebar di seluruh dunia. Dan ini sampai hari kiamat, Pak, Al-Quran itu adalah masih layak dan pantas untuk menjadi pedoman hidup. Jadi tidak ada istilah yang namanya ketinggalan zaman, atau istilahnya ini Al-Quran hanya masa zaman dulu, bahula zaman dahulu kala, tapi nggak bisa dipakai untuk sekarang, enggak. Tapi ini selamanya dipakai, ya, ila yaumul qiyamah, ya, kita harus masih memegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Bapak sekalian saya hormati, saya kira itu yang harus saya sampaikan, saya cukupkan, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita memahaminya bahwa dengan Al-Alaq ini, sehingga Allah memberikan tanda bahwa Nabi kita Muhammad diutus di muka bumi ini menjadi seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bapak sekalian saya hormati, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.